Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan sebuah tugas dari mata kuliah pengantar studi Islam yang judulnya Kajian Metodologi Hadis dan Keluarga, yang beranggota dari Wildan, Muhammad Abdul Hakim, Murdika Hayati, dan Reni Fadriyah Rahmah. Pembawa pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu Murdika Hayati. Langsung saja. Pengertian metodologi berasal dari kata Yunani, yaitu metados dan logos. Kata metados sendiri mempunyai dua suku kata, yaitu metha yang artinya melalui atau melewati, dan logos artinya jalan atau cara. Jadi, metodos merupakan suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan, dan sedangkan logos yang artinya ilmu. Jadi pengertian metodologis adalah ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh suatu kebenaran dengan menggunakan penyelusuran dengan urutan atau tata cara tertentu sesuai dengan apa yang dikaji atau diteliti secara ilmiah. Cukup dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Fadriyah Rahmah. A. Definisi hadis. Hadis secara harfiah berarti perkataan atau percakapan. Dalam terminologi Islam, istilah hadis berarti melaporkan atau mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad SAW. Dikatakan juga bahwa hadis adalah segala yang disandarkan kepada Nabi yang menjadi tumpuan umat hingga saat ini. B. Definisi keluarga. Keluarga berasal dari kata Sanskerta, adalah warga atau kulawarga, yang berarti anggota, kelompok, kerabat. Keluarga adalah lingkungan di mana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut keluarga adalah bapak, ibu, dengan anak-anaknya. Satuan kerabat yang sangat mendasar di masyarakat. Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan dalam masyarakat yang tentram, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang di antara anggotanya. Konsep keluarga dalam sunnah Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW adalah teladan baik, sisi kemanusiaannya terungkap indah. Kecintaannya tertuju kepada semua makhluk. Ia bersohor mengasihi anak-anak, penyayang binatang, berpihak kepada yang lemah. Ia juga mengasihi dan menghormati kaum perempuan. Nabi Muhammad SAW membuktikan tindakan itu melalui perilakunya di dalam keluarga maupun masyarakat. Dalam mengurangi
bahtera rumah tangga. Beliau tidak memposisikan dirinya sebagai penguasa dan para anggota keluarganya sebagai hamba. Beliau menjadikan semua sebagai bagian yang sama penting dari satu tubuh. Beliau mengerjakan pekerjaan rumah tangga, membantu para istrinya menyelesaikan tugas-tugas rumah, turut serta dalam mengasuh anak bahkan cucu-cucunya. Hal ini tampak seperti yang diceritakan dalam sebuah hadis. Dari Aswad radhiyallahu an berkata, saya bertanya kepada Aisyah apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam rumah tangga. Ia berkata, beliau selalu mengerjakan urusan rumah tangga. Jika ia datang waktu sholat, beliau pergi melakukan sholat. Hadis riwayat Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Hakim. Keluarga dan syariah Islam. Keluarga adalah bagian terpenting dalam kehidupan setiap orang. Pasti menambahkan memiliki keluarga bahagia dan harmonis. Tidak ada orang yang menginginkan kegagalan dalam kehidupan berumah tangga, sehingga orang pasti berlomba-lomba untuk mencapai keharmonisan di keluarganya. Keluarga bahagia menurut Islam adalah sebuah keluarga yang berjalan sesuai dengan akidah dan syariat Islam, sehingga tercapai kehidupan yang barokah, sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi, beberapa hal yang dapat membuat keluarga menjadi bahagia diantara lain sebagai berikut. 1. Anak-anak yang berakhlakul karimah. Anak adalah salah satu elemen penting di keluarga. Diriwayatkan oleh Dailami dari Ibnu As-Sakir. Rasulullah SAW bersabda, ada 4 kunci kebahagiaan bagi seorang muslim, yaitu mempunyai istri yang soleha, anak-anak yang baik, lingkungan yang baik, dan pekerjaan yang tetap di negerinya sendiri. Keluarga yang barokah. 2. Kebahagiaan bukan diukur dari harta melimpah ruah, tetapi bagaimana memanfaatkan rezeki yang ada menjadi lebih berkah. Antara suami dan istri haruslah saling bantu-membantu atau bahu-membahu. Harta yang diperoleh dengan cara yang halal. Kemudian jangan lupa bersedekah dan senantiasa bersyukur. Dengan demikian jiwa akan lebih tentram dan kebahagiaan bisa diperoleh. Keluarga sakinah atau penuh ketenangan. Sakinah memiliki arti ketenangan, kedamaian, ketentraman, dan keamanan. Untuk mencapai keluarga sakinah yaitu keluarga yang penuh kedamaian, pasangan suami istri harus bisa menjalani hidupnya sesuai dengan prinsip keamanan, saling menyayangi satu sama lain, menerima kekurangan masing-masing, dan saling melengkapi. Keluarga mawaddah, saling mencintai. Secara bahasa, mawaddah didefinisikan sebagai rasa cinta. Keluarga yang mawaddah berarti keluarga yang kehidupannya diliputi cinta dan penuh harapan. Apabila suami istri bisa saling mencintai, maka rumah tangganya akan terasa lebih indah, harmonis, dan langgeng. Keluarga yang rahmah. Warahmah merupakan kelanjutan dari mawaddah, cinta. Rahmah bisa didefinisikan sebagai kasih sayang. Kebahagiaan keluarga akan semakin lengkap bila mana seorang suami memberikan kasih sayang kepada istrinya. Begitu juga seorang istri, ia juga harus memberikan cinta tulus kepada suami dan anak-anaknya, serta tak melupakan menjalankan perintah agama dan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW agar memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga konsep dalam sunnah Nabi, potret kehidupan Nabi Muhammad SAW adalah teladan baik. Sisi manusianya terungkap indah, pencintaannya tertuju kepada semua makhluk. Ia bersohor mengasihi anak-anak, penyayang binatang, berpihak kepada yang lemah. Ia juga mengasihi dan menghormati kaum perempuan. Nabi Muhammad membuktikan tindakan itu melalui perilakunya di dalam keluarga maupun masyarakat.
Dalam mengurangi bahtera rumah tangga, ia tidak mempromosikan diri sebagai penguasa dan para anggota keluarganya sebagai hamba. Dia menjadikan semua sebagai bagian yang sama penting dari suatu tubuh. Ia mengerjakan pekerjaan rumah tangga, membantu para istrinya menyelesaikan tugas-tugas rumah, turut serta dalam mengasuh anak-anak, bahkan cucu-cucunya. Hal ini merupakan tampak seperti yang diceritakan dalam sebuah hadis. Dari Aswad radhiyallahu anhu berkata, saya bertanya kepada Aisyah, apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam rumah tangga? Ia berkata, beliau selalu mengerjakan urusan rumah tangga. Jika ia datang waktu sholat, beliau pergi melakukan sholat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.